Konten ini dibuat untuk merespon pernyataan Bapak Gilbert di Twitter yang kebetulan saja saya temui dan membacanya sebagai berikut. Saya adalah hamba Tuhan. Maaf, saya tidak bisa kompromi. Saya sangat bertoleransi dengan agama-agama resmi yang diakui di Indonesia. Tetapi maaf, dukun, peramal, serta paranormal bertentangan dengan iman dan Pancasila. Jadi dengan segala kerendahan hati saya mohon dimaafkan jika saya tidak bisa kompromi. Merespon pernyataan Bapak Gilbert, saya merasa tidak perlu memaafkan apapun. Sebab saya sangat sependapat sekali bahwa dukun dan seterusnya yang percaya kepada setan tidak perlu kita berikan kompromi apapun. Sebab percaya Tuhan Allah adalah harga mati. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bu Rara melakukan ritual itu memohonkannya kepada setan atau kepada Tuhan? Jika dia memohonkannya kepada setan, maka harus ditegur. Tetapi jika dia memohonkannya kepada Tuhan, maka kita tidak bisa menegurnya. Sebab itu keyakinan dia dan keyakinan itu tidak bisa dipaksa. Saya mengetahui dengan baik reputasi Bapak Gilbert yang disertai Tuhan luar biasa. Melalui penyertaan Tuhan Yesus, maka seorang dukun terkenal bernama Daud Tony kembali ke jalan yang benar dan menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kontennya banyak di YouTube ya. Saya juga memahami reputasi toleransi Bapak Gilbert yang toleran, sebab pernah mengunjungi Rizik yang kontroversi itu. Fotonya juga tersebar luas di medsos. Jujur ya, banyak orang ketakutan ketemu Rizik, tetapi Bapak Gilbert datang menghampirinya. Itu sangat inspirasi. Iman dan keyakinan yang berbeda antara Bapak Gilbert dan Rizik tidak menjadi penghalang untuk bertemu dan menjalani hubungan baik. Kalau Bapak Gilbert saja bisa tidak berprasangka buruk terhadap Rizik, artinya Bapak Gilbert juga bisa bersikap sama terhadap Bu Rara juga kan? Paling tidak jangan berasumsi duluan sebelum bertemu dan berbicara. Hal itu penting dilakukan supaya sikap toleran yang sudah Bapak Gilbert miliki tidak menjadi ternoda. Sebab Bapak Gilbert telah mengakui sebagai orang yang toleran terhadap agama-agama resmi yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan iman dan Pancasila. Undang-undang negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk sesuai dengan keyakinannya. Sebagian pemeluk memiliki keyakinan sesuai dengan agama resmi, sebab memiliki kitab suci dan nabi. Tetapi sebagian lagi tidak memiliki kitab suci dan nabi, tetapi mereka tetap percaya pada Tuhan juga. Keyakinan seperti itu disebut dengan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Saya garis bawahi ulang bahwa mereka mungkin tidak beragama seperti asumsi kita, tetapi mereka bertuhan. Hanya saja keyakinan mereka terhadap Tuhan berbeda dengan keyakinan setiap kita, baik Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Undang-undang negara yang berdasarkan Pancasila juga mengakui keberadaan mereka, termaksud keyakinannya Bu Rara. Karena itu, maka kita tidak boleh berlaku diskriminasi dengan membedakan mereka para pemeluk kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu. Tidak bisa hanya memberikan toleransi kepada agama resmi karena mentang-mentang memiliki kitab suci dan nabi, tetapi kepada lainnya kita tolak, padahal negara juga mengakui mereka. Jadi keberadaan mereka itu sebenarnya resmi juga. Jika saya mengatakan mentang-mentang agama lain memiliki kitab suci dan nabi, itu salah, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud menista kalian semua. Saya hanya ingin ada persamaan dengan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang percaya kepada Tuhan juga, sekalipun mereka tidak memiliki kitab suci dan nabi. Mungkin mereka atau langsung saja saya sebut Bu Rara tidak beragama seperti kita, tetapi saya yakin dia bertuhan dan percaya kepada Tuhan juga. Hanya keyakinannya saja yang berbeda dengan keyakinan setiap kita. Jadi kita harus menerima mereka sebagai sesama anak bangsa. Sangat banyak beragam keyakinan seperti itu dianut oleh seluruh masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Penganut kepercayaan seperti itu banyak. Jadi kalau mau diurusi bisa semakin pusing sendiri nanti. Lebih baik urusi jemaat sendiri saja, kemudian arahkan mereka, beritakan kebenaran sampai semua orang kenal Injil. Jika ada yang percaya dan menjadi Kristen, puji Tuhan. Tetapi jika tidak mau percaya, ya sudahlah, sebab keyakinan memang tidak bisa dipaksa. Tapi satu hal yang saya salut dari orang-orang seperti Bu Rara, mereka tidak pernah membalas jahat dengan jahat. Belum pernah sekalipun saya dengar Bu Rara membalas penghakiman dari semua orang beragama yang telah menghujatnya kemarin.
karena jujur saja tidak sedikit yang menghujatnya. Jadi dalam hal ini terlihat sepertinya Bu Rara memiliki kehidupan moral yang lebih baik. Ada kalanya kita perlu belajar dari mereka. Bayangkan jika Bu Rara dan orang-orang yang sepaham dengan dia juga menghakimi kita orang Kristen atau agama lainnya sama seperti kita menghakimi mereka, semakin kacau kan? Mereka punya hak juga loh membela diri, apalagi negara juga mengakui keberadaan mereka. Dan kemudian penganut setiap agama juga saling menghakimi agama lain sebagai kesalahan, maka dia dijamin negara ini akan bubar. Semuanya itu dimulai dari menghakimi kepercayaan lain sebagai klinik. Orang-orang seperti Bu Rara butuh kenal kebenaran melalui rangkulan, bukan menghakimi, sebab Tuhan datang untuk selamatkan orang berdosa. Akhir kata, saya mau sampaikan salam hormat untuk Bapak Gilbert sekeluarga dan jemaat yang berbakti di tempat Bapak Gilbert. Bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, supaya berbuah dan menjadi berkat untuk bangsa yang berbineka tunggal ika ini. Bangsa ini akan tetap ada selama kita saling merangkul dan bukan saling menghakimi. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.